Jadi, tidak semua pasien dengan infeksi COVID-19 mengalami gejala tidak bisa mencium bau atau dalam bahasa medisnya anosmia. Begitupun sebaliknya, tidak semua pasien dengan anosmia pasti terinfeksi COVID-19. Seperti itu. Namun, beberapa penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara, salah satunya Amerika, menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan infeksi COVID-19 itu mengalami 3 kali lipat lebih besar risikonya mengalami anosmia dibandingkan pasien dengan infeksi biasa. Namun perlu saya garis bawahi, di era pandemi ini, apabila rekan-rekan dan geng sehat mengalami gejala tiba-tiba hilang penciuman, tanpa disertai dengan adanya hidung tersumbat, perlu diwaspadai merupakan salah satu gejala COVID-19. Oleh karena itu, apabila rekan geng sehat mengalami gejala tersebut, ada baiknya dan sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan diagnosa COVID-19. Jadi ada 2 jalur dan ada 2 mekanisme patofisiologi bagaimana virus COVID-19 ini dapat menyebabkan anosmia. Yang pertama adalah jalur sentral. Jadi virus COVID-19 ini dapat merusak atau mengenai reseptor penciuman kita yang berada di atap hidung. Kemudian dia akan menyebar dan menginvasi bagian dari medula oblongata atau batang otak, sehingga gejala anosmia yang terjadi adalah gejala anosmia sentral. Kemudian yang kedua adalah jalur perifer. Pada infeksi COVID-19 yang mengenai jalur perifer, tentunya terdapat suatu peradangan atau reaksi inflamasi di bagian epitel di atap hidung kita yang dapat mempengaruhi dan menghambat proses penciuman. Anosmia dapat disebabkan karena penyebab lain selain dari infeksi virus corona. Ada yang disebut sebagai post-viral infection anosmia yang disebabkan karena adanya infeksi-infeksi virus lain selain corona, yaitu rhinovirus, parainfluenza virus, ataupun Epstein-Barr virus, atau yang dalam bahasa umum disebut sebagai common cold. Jadi memang common cold bisa menyebabkan anosmia setelah gejalanya hilang. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya sumbatan dari jalan penghidup tersebut yang disebabkan karena adanya polip, sinus, ataupun rinitis alergi. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa gejala anosmia pada infeksi COVID-19 dapat hilang sendiri dalam kurun waktu 7-14 hari. Namun ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa gejala ini akan hilang dengan sendiri sampai 28 hari, bahkan bisa sampai permanen. Hal ini masih dalam penelitian dan masih belum jelas penyebabnya apa, tapi dipercaya hal ini disebabkan karena adanya infeksi virus dari COVID-19 yang mengenai jalur sentral. Jadi mengenai ke syaraf otak dan batang otak. Bagaimana cara kita menata laksana pasien anosmia pada pasien-pasien COVID-19? Salah satunya adalah dengan menggunakan cuci hidung NaCl 0,9%. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan beberapa macam preparat semprot hidung dan zinc. Namun hal ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya smell training atau latihan menghidu dengan menggunakan berbagai macam odoran-odoran atau alat atau bahan yang mempunyai aroma yang tajam seperti kulit jeruk ataupun kayu manis yang dihirup di depan hidung kita maupun yang kita makan gitu. Dan ini kita lakukan terus-menerus sampai gejala anosmianya hilang. Anosmia di era pandemi ini harus segera diperiksakan ke dokter untuk dilakukan diagnosa lebih lanjut jika gejala anosmianya atau hilang penciumannya timbul secara mendadak dan tidak disertai dengan gejala sumbatan hidung. Kita harus meningkatkan awareness kita bahwa gejala anosmia ini bisa jadi disebabkan dari infeksi COVID-19. Oleh karena itu, saya menghimbau di era pandemi ini, apabila rekan-rekan geng sehat mengalami gejala anosmia mendadak tanpa disertai dengan gangguan sumbatan hidung, segera periksakan ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat untuk segera didiagnosa penyebab dari anosmia tersebut.